Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Jamal Yurski Kaulia dari kelas 2D Prodi Pendidikan Agama Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi yang sudah diberikan oleh para kakak-kakak pemateri, yaitu materi yang pertama adalah optimalisasi peran gugus depan untuk membangun kepemimpinan dan kemandirian melalui pengelolaan yang berstruktur. Lalu yang kedua ada materi peran perguruan tinggi dalam penguatan kompetensi pembina pramuka pada abad ke-21. Kita langsung masuk ke materi. Yang pertama ada pengertian dari gugus depan. Gugus depan atau yang disingkat dengan GUDEP adalah suatu kesatuan organik terdepan dalam gerakan pramuka yang merupakan wadah untuk menghimpun anggota gerakan pramuka dalam penyelenggaraan kepramukaan serta sebagai wadah pembinaan bagi anggota muda dan anggota dewasa muda. Tujuan dibentuk dari gugus depan ini adalah untuk membina dan mengembangkan sumber daya kaum muda melalui kepramukaan agar menjadi warga negara yang berkualitas yang mampu memberikan sumbangan yang positif bagi kesejahteraan dan kedamaian masyarakat baik lokal, nasional, dan internasional. Apa peran dari gugus depan? Peran mereka adalah untuk memasyarakatkan gerakan pramuka dan kepramukaan. Yang kedua, untuk mengadakan kemitraan dan kerjasama dengan organisasi pada kaum muda lainnya. Lalu selanjutnya untuk menumpuk dan mengembangkan semangat kepeloporan dan pengabdian masyarakat. Gerakan Pramuka adalah organisasi gerakan pendidikan kaum muda yang menyelenggarakan kepramukaan dengan dukungan dan bimbingan anggota dewasa. Gerakan kepramukaan ini dibagi menjadi beberapa bagian. Untuk yang pertama ada pramuka prasiaga, biasanya diisi oleh anak-anak usia kisaran 0 sampai 5 tahun. Dilanjut dengan pramuka siaga yang berusia kisaran 7 sampai 10 tahun. Lalu ada pramuka penggalang kisaran usia 11 sampai 15. Lalu ada pramuka penegak yaitu kisaran usia 16 sampai 20. Dilanjut dengan pramuka pandega usia 20 sampai 25. Dari pramuka prasiaga hingga pramuka pandega itu disebut sebagai pramuka anggota muda. Sedangkan untuk pramuka anggota dewasa yaitu ada pembina, pelatih pembina, pamong, dan andalan majelis. Lalu yang selanjutnya adalah unsur-unsur gugus depan. Yang pertama ada tempat, yang kedua organisasi, yang ketiga administrasi, selanjutnya ada program, yang terakhir ada keuangan. Jikalau kelima unsur tadi disatukan, maka bisa disebut sebagai unsur-unsur gugus depan. Terus selanjutnya ada PDKMK atau prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan. Kode kehormatan pramuka bagi anggota gerakan pramuka disesuaikan dengan golongan usia dan perkembangan rohani dan jasmani. Contohnya, untuk prinsip dasar kepramukaan di pramuka siaga yaitu ada Dwi Satya dan Dwi Dhamma. Lalu untuk pramuka penggalang ada Trisatya dan Dasadharma. Lalu ada pramuka penegak pandega, ada Trisatya dan Dasadharma juga. Lalu selanjutnya ada anggota dewasa yaitu Trisatya dan Dasadharma. Untuk metode pembelajarannya ada belajar melakukan, sistem berkelompok yaitu menarik dan menantang, di alam terbuka. Untuk materi yang kedua adalah peran perguruan tinggi dalam penguatan kompetensi pembina pramuka pada abad ke-21. Apakah pramuka masih relevan pada abad ke-21? Jika masih relevan, apa alasannya? Jikalau ditanya apa alasannya, tentunya masih ada yang relevan. Contoh, seperti di pramuka itu diajarkan tentang kedisiplinan, tepat waktu, gotong royong, dan saling tolong-menolong. Namun apakah hanya itu saja alasannya? Tentu saja tidak. Di metode pendidikan yang diajarkan oleh kepramukaan, mereka diajarkan tentang Ing Warso Suntulodo, yang kedua ada Ing Madya Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Apa maksud dari perkataan berikut? Yang pertama, Ing Warso Suntulodo adalah di depan memberi contoh. Apa yang dimaksud di depan memberi contoh? Contoh seperti kita sebagai tenaga pendidik yang harus memberikan contoh kepada anak-anak murid kita, terutama pada usia 0 sampai 5 tahun
yang masih perlu bimbingan khusus dari tenaga pendidik. Lalu selanjutnya, Ing Madya Mangun Karso di tengah memberi semangat. Contohnya, anak-anak usia 6-11, lalu 12-18 yang notabene mereka masih mencari jati diri mereka lebih susah untuk diberitahu dibanding para siswa atau anak-anak yang umurnya kisaran 5 tahun. Oleh sebab itu, kita diposisikan bukan sebagai guru yang memberi suapan kepada anak-anak kita, yang selalu menjawab anak-anak kita, tapi sebagai partner. Lalu yang ketiga, Tuturi Handayani di belakang memberi dorongan moral dan semangat. Peran kita sama seperti orang tua anak-anak murid kita yang berada di rumah, yaitu memberi selamat, memberi doa, dan memberi support. Jadi intinya, peran tenaga pendidik di kepramukaan adalah membantu pembentukan karakter pada diri anak-anak.